Shalom, selamat pagi anak-anak. Marilah anak-anak, kita memulai renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu Ku Pandang Wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bu Manda di sini. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pagi hari ini Engkau memberkati kami sehingga kami boleh melakukan ibadah pagi pada hari ini. Tuhan, saat ini kami mau dengar akan firman-Mu. Tuhan mau berkati, Tuhan mau lindungi sehingga kami boleh untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan setiap firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi judul Penabur Firman Tuhan. Diambil dari Lukas pasal yang ke-8, Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15 ya. Lukas pasal 8 ayat yang ke-4 sampai 15. Tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Kalian bisa menyimak di Alkitab ya, di Alkitab kalian masing-masing. Bu Manda akan membacakannya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Kali ini firman Tuhannya mengisahkan tentang pertemanan Kiki, Didi, dan Edo. Ya. Lalu ada lagi yang bernama Herman. Nah, mereka itu sedang berada di dalam kelas. Anak-anak tentu senang kan
sekarang kalian sudah boleh sekolah ya kan, meskipun pelaksanaan PTM masih dibatasi dan sekolahnya hanya sebentar, tetapi rasanya bahagia sekali karena bisa berkumpul bersama teman-teman, bisa belajar di sekolah ya. Nah, ini Kiki dan Didi melihat Herman menjulurkan kakinya sehingga Edo yang lewat terjatuh ya. Jadi saat pelajaran Herman menjulurkan kakinya waktu si Edo itu lewat sehingga temannya ini terjatuh. Padahal firman Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Benar ya teman-teman. Walaupun kita disakiti, kita ada teman yang menyakiti kita tetap harus mengasihi seperti Tuhan Yesus. Boleh tidak kira-kira kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan? Ya, tentu tidak boleh. Karena kita sering sekali melakukan kesalahan, tetapi Tuhan Yesus selalu mengampuni kita, mengampuni dan mengampuni lagi. Nah, untuk itu kita juga harus melakukan hal yang sama. Ya, kita harus saling mengasihi untuk sesama kita. Bukan hanya mengasihi orang yang baik saja dengan kita, tetapi untuk orang-orang yang mungkin menyakiti kita tetap harus mengasihi dan terus mengasihi. Itulah salib orang Kristen, begitu ya anak-anak. Nah, seperti pada firman yang sudah kita baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur itu menaburkan benih, tetapi tidak semua benih tumbuh dan berbuah. Hanya yang jatuh di tanah yang baik, yang menghasilkan buah. Demikian juga dengan perkabaran Injil. Injil yang dikabarkan itu dapat tumbuh hanya pada orang yang memiliki hati yang baik. Ya, tidak semuanya mendengar firman Tuhan lalu melakukan, tetapi kita harus senantiasa menjadi tanah yang baik. Kita senantiasa menjadi tanah yang baik sehingga kita saat mendengarkan firman Tuhan, kita dapat melakukannya sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dibanggakan. Ya. Seperti apakah kamu sekarang? Apakah kamu sudah menjadi tanah yang baik, yang siap untuk tumbuh subur, sehingga setiap firman yang saat ini, setiap hari yang sudah disiarkan melalui YouTube sekolah kita ini, disiarkan setiap hari, kalian melakukan atau hanya sebatas tugas saja? Mari anak-anak, kita akan menyikapi firman Tuhan pada pagi hari ini untuk terus membaca firman Tuhan, melakukan dan terutama berbuah dan tekun terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Allah, mari Bapa, Tuhan mau berkati kami sehingga kami menjadi anak-anak yang baik, sehingga kami menjadi tanah yang baik seperti perumpamaan tentang seorang penabur yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Mari Allah, Engkau yang akan memeteraikan firman ini ke dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh untuk melakukannya. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau mengabarkan Injil Tuhan dengan cara-cara kami yang sederhana, yaitu yang pertama hanya dengan mengasihi sesama kami. Salah satunya dengan itu Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengasihi Tuhan, walaupun orang-orang mungkin tidak melakukan hal yang sama terhadap kami, tetapi saat ini firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami untuk terus dan terus mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa dibanggakan dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini berkati kesehatan kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh selalu dalam keadaan yang sehat.
sehingga kami boleh melakukan PTM di sekolah ataupun yang masih belajar online di rumah. Tuhan yang akan terus menjaga kesehatannya sehingga kami boleh selalu dalam keadaan yang sehat. Tuhan juga mau berkati untuk semua orang tua yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di tempat ini. Tuhan bersekolah di tempat ini. Tuhan mau jadikan setiap usaha pekerjaan semua orang tua ataupun semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan mau jadikan berhasil. Tuhan mau bukakan semua pintu-pintu rezeki Tuhan yang akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan semua pokok-pokok doa ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Tuhan memberkati. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bu Manda, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.